3 km sampai 5 km dari permukaan laut, dari mean sea level, ya, MSL, permukaan laut, maka itu tekanannya sangat tinggi. Ya, kalau itu dari kebocoran, tubuh kita hancur. Sama seperti kita di dalam kapal selam juga. Makanya kalau dia tadi ada kebocoran, ada sesuatu itu di dalam laut juga sama kondisinya. Tekanannya sangat tinggi. Makanya tadi ada penyesuaian. Nah, itu sistemnya lain ya. Bukan, saya tidak bicara tentang akustik, tapi prinsip utamanya bahwa kondisi di dalam kapal selam itu sudah didesain, dibuat sistem sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi di permukaan bumi. Gitu ya. Kira-kira gitu. Yang secara detailnya saya juga tidak begitu paham ya. Tapi konsepnya saya pernah belajar seperti itu. Oke? Baik, terima kasih Pak. Ya, coba saya lanjut ya. Nanti kalau mau tanya boleh lain, silakan ya. Oke, ini ada beberapa terminologi ya tentang ini. Jadi akustik kelautan itu merupakan proses pembentukan gelombang, katanya, terutama gelombang suara dan sifat-sifat perambatannya serta proses selanjutnya yang dibatasi oleh air laut. Nah, karena kita bicara akustik kelautan, pasti kita dalam medium air laut, itu ya. Jadi kita tidak bicarakan yang lain. Kalau tadi di atas ada saya sebut dengan USG, itu juga aplikasi gelombang suara untuk bidang medis. Jadi dokter-dokter baik ya, yang paling mudah mungkin kalau kalian pahami dokter kandungan ya, dokter kebidanan kandungan yang ingin melihat janin bayi di dalam perut ibu yang sedang mengandung, itu juga pakai gelombang suara. Mereka tidak boleh menggunakan gelombang elektromagnetik karena efeknya bisa menimbulkan dampak negatif baik bagi si janin bayi yang sedang dikandung si ibu maupun bagi ibu yang menjadi yang dirawat tadi ya, ibu yang mengandung tadi. Nah, itu juga konsepnya pakai gelombang suara. Coba kalian lihat ya, USG itu bisa menggambarkan semua bahkan keadaan si bayi di dalam kandungan si ibu tanpa si dokter ya membelah perut si ibu lah istilahnya gitu ya. Si dokter bisa tahu oh bayinya sehat ya, ukuran bayinya, berat badan bayinya. Kenapa bisa dihitung? Semua bisa. Karena tadi dari densitas si bayi, kepadatan si bayi, berapa ukuran bayinya, panjangnya, lebarnya sekian, bisa ditentukan, oh beratnya sekian kilogram. Semua bisa ditentukan. Nah, luar biasa memang aplikasi dari akustik ini. Nah, sama seperti tadi aplikasi yang di bidang kelautan, kita bisa dapatkan dimensi ukuran kapal selam yang ada di bawah tadi, berdasarkan informasi pantulan gelombang yang kita pancarkan di permukaan tadi, yang metode aktifnya. Ya, bisa semua. Kita bisa tahu nih, oh ini kapal selamnya ukurannya sekian, dimensinya sekian. Dari mana? Itu tergambarkan semua. Sama saya juga aplikasi saya di bidang kebumian lain, kalau saya pakai medium bumi, saya bisa tahu di bawah permukaan bumi ini ada kandungan apa, air tanah kah, ada minyak kah, ada emas kah, bisa semua kita tentukan, tanpa saya masuk ke dalam perut bumi. Nah, sama seperti itu. Ya, jadi banyak sekali aplikasinya. Ya, oke. Kemudian tentang objek akustik lautan, itu suatu proses pembentukan gelombang suara dan sifat-sifat perambatannya juga sama, serta proses-proses dan objek pada mediumnya. Dan ini tentu medium air laut. Ya, ada lain istilah terminologi lain, ada teknologi akustik. Itu merupakan salah satu metode yang sangat efektif dan berguna untuk eksplorasi dasar laut. Nah, ini tadi kita sudah mulai melihat apapun namanya eksplorasi itu apa saja, baik untuk kepentingan kapal selam, melihat batimetri laut, melihat sumber daya laut, melihat potensi ikan, apa saja. Nah, ini kita itu semuanya disebut dengan istilah teknologi akustik. Bahkan sekarang nelayan-nelayan kita ya, nanti kalau kalian pergi ke Lampulo itu ya di Banda Aceh, di Lampulo itu hampir setiap nelayan. Tapi sekarang sudah banyak yang nggak pakai. Dulunya itu ketika pasca tsunami 2004 itu mungkin karena dapat bantuan asing ya, setiap kapal selam setiap kapal nelayan itu mereka punya ecosonder namanya ya, ecosonder. Jadi bisa mereka mencari di mana keberadaan ikan yang banyak, di mana kumpulan ikan. Ecosonder itu radarnya kecil sederhana, dia rambarkan suara, nanti pantulannya itu tergambarkan di dalam monitornya, layar ecosonder itu. Nah, tuh. Tapi sekarang saya sering main ke situ, tapi mereka nggak gunakan lagi ya. Nah, ini jangan jadikan suatu keanehan karena biasa wajar saja ya. Nelayan kan dia pergi kemana dia mau saja. Dia nanti bisa melihat faktor lain ya, keadaan angin, curah hujan, arah angin, ketinggian ombak. Jadi banyak faktor. Jadi dia nggak bisa semena-mena hanya mengikuti pedoman yang digambarkan di dalam ecosonder yang dia punyai ya. Nah, itu lain hal kita bicarakan ya. Baik, ini metode akustik itu merupakan teori tentang gelombang suara dan perambatannya di dalam medium. Dalam hal ini mediumnya air laut. Sekali lagi air laut. Ya, akustik karena kita sedang bicara tentang akustik lautan. Oke,
Kemudian ada satu lagi, ini ada istilah lain, hidroakustik. Sudah jelas tadi kita bicarain akustik, ini ada istilah hidroakustik. Ya, itu merupakan suatu teknologi pendeteksian bawah air dengan menggunakan perangkat akustik. Ini perangkat akustik itu apa? Akustik instrumen. Ada banyak sekali perangkat akustik. Yang tadi saya sebutkan contoh yang dipakai nelayan adalah echo sounder misalkan, ya. Nah, di mana teknologi ini menggunakan suara atau bunyi untuk melakukan pendeteksian. Nah, jadi luar biasa teknologi akustik ini. Ya, aplikasinya ke banyak hal. Nah, hari ini kita sedang bicarakan aplikasinya di bidang kelautan, ya. Nah, untuk kalian sangat penting sebagai calon-calon sarjana Fakultas Kelautan Perikanan. Nah, ini contoh-contohnya, ya, gambarannya seperti ini. Nah, sinyalnya dikirimkan seperti ini. Ketika dia menemukan apapun sebenarnya objek yang ada di bawah. Ini contoh yang ini adalah contoh kapal selam. Tapi kalau tadi objeknya ikan, ya ikan juga nggak apa-apa. Nah, dia sinyal yang ditransmisikan dari kapal yang ada di atas, ya, dia akan memantul kembali ke bawah. Sehingga keberadaan kapal selam ini jelas bisa tergambarkan. Baik ukurannya, dia berada di kedalaman berapa jauh dari dasar laut, itu semua bisa tahu. Ya, cuma kalau ditanya punya siapa kapal selamnya nggak tahu, ya. Itu ya, itu sangat tergantung dia. Tapi bahwa benda itu ada kapal selam bisa diketahui. Itu canggih. Memang untuk saat ini yang kepentingan kapal selam lebih banyak digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan, ya, di bidang militer, ya, TNI. Kalau kita TNI Angkatan Laut lah. Untuk kepentingan kita yang umum lain lagi nanti. Ini untuk kepentingan eksplorasi migas juga digunakan di bawah laut. Coba kalian lihat ini, ya. Ini ada kapal survei. Sebenarnya saya di beberapa tahun lalu ada teman saya kebetulan kepala bagian survei laut di BPPT yang dia mengetuai beberapa buah kapal Barunajaya. Pernah dengar, ya, kapal Barunajaya, ya? Kapal survei, ya? Ada, ya? Tahu kapal Barunajaya milik BPPT, yang itu kapal riset sebenarnya. Jadi kapal riset kepentingannya untuk riset kelautan. Salah satunya untuk kepentingan eksplorasi migas. Jadi konsepnya seperti ini. Coba lihat gambar ini, ya. Konsepnya juga sama. Jadi di bawah kapal ini diberikan satu sumber suara nanti yang akan dikeluarkan. Gelombang suara ini akan keluar, menjalar, ya, mengalir merambat ke medium air. Bahkan dia bisa merambat ke bawah permukaan air, ke dalam lapisan batuan, di bawah laut. Kalau tadi yang saya tunjukkan di atas, hanya bisa mendeteksi sampai dengan, tergantung, makanya tadi disebutkan ada pertanyaan kawan, seberapa jauh, ya, tergantung tadi energi suara yang dilepaskan. Nah, kalau ini energinya sangat besar, bahkan dia bisa menembus lapisan tanah atau lapisan batuan di bawah permukaan laut. Seperti ini. Di bawah laut, ya, di bawah dasar laut, bukan di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut di sini. Ini di dasar laut. Jadi dia dirambatkan, gelombang suara tadi menembus batuan di bawah dasar laut, ya. Kemudian dia setiap melewati bidang batas, coba lihat, ya. Ini model yang digambarkan di sini, ya. Yang berwarna coklat tua di sini istilahnya soil layers. Jadi lapisan tanah, soil, mungkin di atasnya di sini lapisan air dan lain-lain. Nah, setiap dia menemukan karakteristik yang berbeda setiap lapisan, dia akan menimbulkan pantulan. Jadi sifat gelombang itu pertama dia memantulkan, yang kedua dia merefraksikan. Jadi gelombang itu juga bisa merambat di dalam medium ini. Ini contoh, ya. Satu saya tunjukkan apa itu refleksi. Dia merambat di air seperti ini. Lalu dia temukan dasar laut yang berupa tanah atau soil atau batuan. Nah, ketika dia bidang batas, dia akan memantul seperti ini. Disebut dengan refleksi. Tapi sebaliknya, selain yang dipantulkan, gelombang tadi juga diteruskan, disebut dengan ditransmisikan, ya, ditransmisikan ke mana? Ke medium yang di bawah berikutnya, yang berbeda dengan medium di atasnya. Nah, ketika dia menemukan lagi bidang medium yang berbeda, ini contohnya, ya, ini biru ini diasumsikan dengan air, warna coklat muda ini diasumsikan misalkan dengan lapisan pasir, lalu lapisan yang coklat ini kita asumsikan sebagai lapisan tanah, ya. Ketika dia menemukan pasir dengan tanah, dia kembali juga merefleksikan. Jadi itu satu. Yang ketiga, tadi ada refleksi, ditransmisikan. Yang ketiga, refraksikan. Jadi ketika dia menemukan medium ini, dia juga merambat di medium ini sedikit. Merambat, nanti ketika dia menemukan bidang batas lagi, dia memantulkan ke atas. Itu disebut dengan refraksi. Jadi semua sifat-sifat gelombang, saya tidak tahu kalian, ada mata kuliah gelombang nggak di semester ini? Di mana? Di mata kuliahnya? Ada? Nggak ada, Pak. Khusus gelombang?
Oh, nggak ada ya? Aduh, kalau ada mata kuliah gelombang itu akan